Saudara, 4 warga dilaporkan terluka usai ledakan yang terjadi di permukiman di Utrecht, Belanda, dan ledakan tersebut menyebabkan kebakaran dan kerusakan. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api, namun tidak dapat segera memasuki rumah-rumah yang rusak karena kekhawatiran akan kerusakan struktural. Otoritas setempat menyebut 4 warga dilaporkan terluka, sementara belum diketahui apakah ada korban jiwa. Dua penumpang dilaporkan tewas usai alat berat konstruksi jalan layang kereta cepat jatuh menimpa rangkaian kereta api. 60 penumpang terluka sementara 3 penumpang lainnya belum ditemukan. Kereta yang tertimpa alat berat ini sebelumnya berangkat dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani dan sesaat sebelum alat berat jatuh, alat berat tersebut tengah mengangkat semen beton. Otoritas setempat mengatakan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyek kereta api cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming melalui Laos. Saat ini saudara, pihak berwenang dari Thailand telah melakukan penyelidikan atas penyebab robohnya alat berat tersebut. Informasi lainnya, saudara, wisatawan merekam momen langka longsoran salju atau avalanche di pegunungan Kaukasus utara Rusia dekat Gunung Elbrus. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Rekaman video dari seorang wisatawan memperlihatkan longsoran salju turun dengan cepat dan deras dari lereng Gunung Kaukasus utara Rusia. Longsoran sangat besar mengalir cepat ke bawah pegunungan. Menurut Kementerian Darurat Rusia atau Emerkom di wilayah Kabardino-Balkaria, sejak awal tahun telah terjadi 10 kejadian avalanche. Saudara, warga Petropavlovsk-Kamchatsky di timur Rusia merekam kondisi badai salju yang menutupi pintu dan jendela rumah. Badai salju ekstrim ini mengganggu aktivitas warga. Rekaman visual menunjukkan timbunan salju tebal menutupi akses rumah dan jalanan kota, dan Gubernur Kamchatka menyebut seluruh armada dikerahkan termasuk lebih dari 70 unit alat berat untuk membuka akses dan evakuasi warga dari badai salju. Otoritas cuaca Rusia memperingatkan kondisi cuaca akan memburuk dan berisiko terjadinya avalanche atau longsoran salju. Informasi lainnya, saudara, festival dan kompetisi seni pahat es Magic Ice of Siberia digelar di kota Krasnoyarsk, Rusia, dan puluhan seniman dari berbagai negara turut ambil bagian memamerkan karya patung es di tepi sungai Yenisei. Festival Magic Ice of Siberia digelar di kawasan sentral embankment Sungai Yenisei, kota Krasnoyarsk, Rusia. Rekaman visual memperlihatkan para seniman memahat balok es berukuran besar dan menjadi berbagai karya seni dengan desain unik dan memperlihatkan detail dan presisi tinggi dari balok es. Tahun ini festival semakin ramai dan diakui oleh seniman dunia. Sejumlah seniman pahat es dari Tiongkok, Mongolia, Belarus hingga Korea Selatan untuk pertama kalinya ikut berpartisipasi. Rusia sendiri menambah jumlah tim, termasuk beberapa peserta baru yang pertama tampil di Krasnoyarsk. Впервые к нам приехала Южная Корея. В прошлом году и в этом году вновь к нам приехали команды из Китая, Монголии и Белоруссии. Россия тоже в этом году у нас пополнилась, команды у нас приехали новые. Несколько команд впервые в городе Красноярске. Salah satu seniman dari Korea Selatan menyebut festival ini sebagai salah satu ajang seni es terbaik yang pernah ia ikuti. Menurutnya, selain penyelenggaraan yang profesional, karya seni es yang ditampilkan juga memiliki nilai artistik dan ketahanan yang tinggi. 그리고 저희 작품들은 내면의 기억이라고 난이도가 상당히 높은 작업입니다. 그래서 아마 큰 덩어리가 있어서
빨리 녹거나 또 깨지거나 그런 위험성은 아마 없을 겁니다. 그리고 이 행사가 여러 면에서 너무나 완벽하게 진행이 되고 있어서 제가 여러 나라에 다녔지만 아주 즐겁게 작업을 하고 있습니다. Festival Seni Pahat Es ini memukau warga kota Krasnoyarsk, Rusia dan menjadi agenda wisata musim salju dunia. Magic Ice of Siberia bisa Anda kunjungi dan lihat sampai 17 Januari 2026. Saudara, beberapa hari menjelang kembali ke bumi, astronot Jepang Kimiya Yui merekam fenomena aurora langka dari Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Rekaman memperlihatkan tirai cahaya yang berubah warna dari hijau ke merah muda melingkupi bumi. Fenomena aurora terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan gas di atmosfer atas bumi. Kecepatannya hingga 72 juta kilometer per jam membuat efek mahkota yang menyinari langit. Kimiya Yui merasa senang bisa merekamnya dan berharap rekaman tersebut juga membuat orang lain terkesan. Saudara, sejenak kami akan kembali dengan informasi olahraga, diantaranya Senegal menyegel tiket final setelah gol tunggal Sadio Mane menyingkirkan Mesir. Informasinya sejenak bersama Rahma Pilihan. Tinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapat